Salam Bung Danon, berjumpa bersama saya Rizky Muhammad Firman di acara Ruang Bebas Bicara. Saya pada kesempatan kali ini ingin menanggapi pernyataan dari Bang Peri Irwandi nih, yang katanya jurusan filsafat itu sebaiknya dihapus karena gak mix and match dengan pasar. Oke, nah ini kalau saya analisis di dalam logika itu disebut Wells-Cause fallacy. Sebab akibat palsu nih masuk ke dalam faulty reasoning atau logical fallacy. Karena banyak lulusan filsafat gak laku di pasar, solusinya adalah dihapuslah itu barang. Kira-kira begitu sesat pikirnya. Padahal kalau kita mau berbicara soal jurusan yang tidak laku di pasar, akibatnya berarti kita harus menghapus bukan cuma jurusan filsafat, tapi jurusan lain pun yang banyak yang tidak sesuai dengan kerjanya sekarang, itu harus dihapus karena demand-nya terbatas. Katakanlah yang harus dihapus itu jurusan sastra, jurusan sejarah, jurusan seni. Dan kalau kita berbicara nih tentang mix and match itu, berbicara kesejahteraan, ada sarjana pendidikan yang sekarang udah jadi guru digaji 200.000 per bulan di daerah-daerah. Nah, kan apakah itu juga harus dihapus oleh kita karena tidak menciptakan kesejahteraan juga? Kan sama aja tidak sejahtera dengan lulusan filsafat yang dalam tanda kutip tidak bekerja gitu kan. Apakah kita harus menghapus juga jurusan pendidikan? Kan tidak. Kenapa? Karena masalahnya bukan pada jurusannya. Masalahnya ada pada sistem kerja yang nggak menghargai ilmu, sistem pendidikan yang tak terintegrasi dengan kehidupan. Jadi justru sebetulnya yang harus kita hapus itu bukan jurusannya sebetulnya. Tapi cara pandang kita yang mengukur ilmu itu hanya dari nilai tukarnya di pasar. Nah itu yang harus kita hapus sebetulnya. Kan bisa jadi sebetulnya orang yang masuk jurusan filsafat itu dengan kesadaran bahwa memang gue masuk bukan untuk cari kerja gitu, dengan niat bukan cari kerja. Tapi karena memang gue itu memang ingin melengkapi aja. Alat berpikir gue dilengkapi dengan filsafat gitu, cara berpikirnya. Karena kalau melihat keadaan sekarang, lihat aja pengangguran di mana-mana. Alam dieksploitasi, politik diarahkan pakai duit, hukum disetir kekuasaan. Kenapa semua ini terjadi? Ya karena semua gerak cepat gitu. Tapi nggak ada yang bertanya, ini arah hidup kita kemana sih sebetulnya sebagai bangsa tuh? Kayak kalau analoginya tuh kayak mobil digas terus ya, diinjak terus gasnya tanpa diinjak remnya. Bagaimana? Nubruk atau tabrakan kemana-mana kan. Nah sebetulnya di dalam filosofi yang saya miliki ada remnya adalah orang-orang filsuf, orang-orang filsafat gitu. Sebetulnya. Karena di tengah dunia yang makin cepat ini dan di tengah dunia yang semakin pragmatis dan kehilangan arah, filsafat itu jadi semacam alat navigasi moral dan kompas bagi akal sehat. Iya. Karena tugas filsafat itu utamanya bukan cari cuan, tapi menjaga akal sehat manusia. Aku kasih contoh nih, Rocky Gerung. Ya, lulusan jurusan filsafat Universitas Indonesia ya. Nggak punya gelar profesor, nggak punya pabrik, nggak punya partai. Tetapi dia punya satu hal, yaitu konsistensi berpikir. Pernyataan-pernyataan seperti Presiden Dungu, kitab suci fiksi, itu bukan sekedar provokasi, tetapi itu adalah sekaligus undangan bagi kita buat berpikir. Kan banyak pejabat kita yang gak punya konsistensi berpikir. Dulu ngomongnya gak boleh ini, gak boleh A, tapi sekarang dijalankan A. Kacau itu. Nah Rocky Gerung punya konsistensi berpikir semacam itu. Ya dari belajar filsafat seperti itu. Nah coba bayangkan kita mencetak orang seperti Rocky Gerung gitu. Yang gak cuma kutip-kutip Plato, tetapi berdebat soal IKN, membedah UU TNI, mengupas kedunguan hukum yang terjadi hari-hari ini. Udah lama sih tapi viral misalkan sekarang ya. Nah kalau itu terjadi maka filsafat akan jadi pondasi gitu. Dan justru karena itulah jurusan filsafat harus diperkuat gitu. Bukan dihapus.
Karena kalau cara berpikir macam Rocky Gerung diinstitusikan dalam sistem pendidikan kita, dalam ruang kelas filsafat, dan orang-orangnya yang masuk bukan karena salah jurusan atau karena gak diterima di jurusan yang terus dia lari ke jurusan filsafat. Tapi memang benar-benar karena niat menjadi pemikir. Coba bayangkan. Maka kita akan melahirkan lulusan-lulusan filsafat yang bukan sekedar tahu kutipan-kutipan yang menjadi lumpur retorika tuh. Kayak kalau kata followers Bang Ferry. Tapi tahu gitu cara membuat bangsa ini berpikir sehat. Jadi kalau kampus hanya mencetak buruh, maka ya hapus kampus itu. Nah ini kalau kata saya, hapus kampus. Karena kampus sejatinya adalah ruang untuk berpikir, bukan lini produksi. Tugas kampus kan di Tridharma Perguruan Tinggi bukan menyuplai tenaga kerja, tetapi menyuplai manusia yang berpikir, manusia yang bisa memperbaiki sistem sosial. Maka kalau cara pandang kita terhadap ilmu adalah jadi pekerja atau jadi pekerja, negara ini akan kehilangan para pemikir sebetulnya. Dan ya dikuasai oleh orang-orang bodoh. Memang saya sadari juga sih, sekarang ini banyak ruang kelas filsafat yang terlalu kering gitu. Semacam terlalu akademis. Ya terjebak kutipan-kutipan yang sehingga menjadi lumpur retorika itu bisa. Dan jauh dari kenyataan sosial. Tapi apakah solusinya dihapus? Kata Bang Ferry gitu. Jawaban saya tidak. Tapi harus diperbaiki. Nah gitu, bukan dihapus. Masukan saya, mahasiswa jurusan filsafat itu diwajibkan membuat opini publik. Misalkan di media sosial atau minimal di blog kampus. Terus ada praktikum berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah, isu-isu nasional, isu HAM, lingkungan, dan lain-lain. Tambahkan juga mata kuliah atau modul wajib jurusan filsafat agar nggak cuma melahirkan pemikir-pemikir yang pinter, yang berdebat di kelas aja, tapi juga punya daya jelajah ke ruang publik, punya juga nyali bicara untuk menyuarakan kebenaran, dan punya alat juga untuk mentransformasikan pemikiran yang tajamnya itu untuk menjadi aksi atau sebuah tindakan. Misalkan mata kuliahnya itu adalah filsafat dan strategi komunikasi. Isinya apa? Ya belajar menyampaikan ide yang rumit dengan bahasa sederhana. Kalau Bang Ferry kan ada tuh bahasa bayi gitu. Bisa untuk jadi kerja di mana? Ya jadi content creator atau copywriter di perusahaan, tim komunikasi publik, banyak lah. Apalagi ya? Ya nulis skrip YouTube misalkan untuk tokoh publik atau YouTuber yang ingin tampil gitu kan. Nulis konten sosial media buat apa? Lembaga tadi udah ya. Bikin narasi kampanye untuk NGO. Banyak sebetulnya kalau ada mata kuliah itu. Ya, terus misalkan ada mata kuliah filsafat dan dunia kerja modern. Isinya apa? Isinya itu belajar etika kerja. Terus cara berpikir strategis dan cara ngasih solusi masalah di tempat kerja tuh kayak gimana gitu. Mengatasi konflik, mengatasi keputusan yang sulit, PHK dan lain-lain tuh gimana? Ada etiknya gak di situ tuh. Itu diajarkan di situ. Nah, bisa kerjanya di mana tuh? Ya di etika perusahaan kan Google juga udah banyak ya menciptakan hal tersebut. HRD mungkin, konsultan pengambil keputusan, banyak. Jadi nanti dunia kerjanya tuh kan ngatur nilai dan budaya perusahaan gitu, ngasih kepanduan etika bisnis, jadi penengah konflik di organisasi. Itu mungkin kan untuk mata kuliahnya. Nah terus ada kan juga magang wajib di LSM kayak HAM, lingkungan, apalagi anti korupsi segala macam lah. Magang di kantor media, radio, di pemerintahan juga boleh ikut bantu-bantu riset kebijakan atau analisis publik. Magang di NGO global kayak Greenpeace, Amnesty dan lain-lain. Terus adakan juga kejuruan untuk filsafat. Jadi ada filsafat hukum, filsafat politik. Jadi kejuruan tuh kayak kalau sastra tuh ada sastra, ada linguistik. Nah ini filsafat juga ada gitu.
Misalkan filsafat hukum, filsafat pendidikan, filsafat politik, filsafat etika, filsafat lingkungan, filsafat teknologi. Banyak spektrumnya gitu di jurusan filsafat. Jadi ya itu agar menjawab dan agar membumi sisi ilmu filsafat itu bukan menjadi menara gading. Yang selanjutnya mungkin saran dari saya itu adalah membentuk laboratorium akal sehat di kampus. Jadi ada diskusi terbuka lah lintas jurusan agar ya tahu gitu, paham apa yang menjadi pembicaraan di jurusan-jurusan lain tuh. Nah terus kolaborasi dengan jurnalis, seniman, sastrawan, dan seterusnya. Jadi ketika filsafat itu hidup kembali, akal sehat ya akan berhenti jadi olok-olokan. Kalau seperti itu, jadilah landasan keputusan. Bukan menjadi tadi ya menara gading, tetapi menurut saya bakal menyelamatkan bangsa ini dari kegilaan sistem yang terus digas tanpa arah. Karena bangsa yang besar itu, oke, ini pakai nada Rocky Gerung ya, biar ada sedikit entertainmentnya, kita impersonate. Karena bangsa yang besar itu bukan bangsa yang dibangun oleh tangan-tangan yang sibuk, tetapi oleh akal sehat itu. Dan mari kita jaga agar akal sehat ini tetap punya tempat meskipun sekarang tidak laku di pasar. Terima kasih.